kembali lagi di Weekly Reflection. Kami dari Teen Sinden akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Aku Karen sebagai WL, di keyboard ada Angel, di gitar ada Yefta, dan di biola ada Sharon. Mari sama-sama kita pujikan lagu dulu ya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini dengan lebih semangat. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeay, sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita.
kepadamu karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Aku Tuhan, ini aku bercanda-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Mari sama-sama kita pujikan dari awal. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bercanda-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti. Ini aku bercanda-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ini aku bercanda-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, berjana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Oh, sempurna seperti-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menyuci kuduskan setiap kami Tuhan, supaya apapun yang kami dengar dan kami sampaikan boleh berasal daripada Tuhan dan akan berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Teens, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Samuel dari Teens Nginden. Hari ini kita akan membahas dengan judul A Man After God's Heart. Jadi kita akan membahas kira-kira siapa sih dalam Alkitab yang hatinya itu dikenan oleh Tuhan, yang berkenan, yang sesuai dengan hati Tuhan. Apa sih pendapat teman-teman gitu ya tentang kata-kata ubah insecure jadi bersyukur gitu ya. Banyak orang yang saat ini tuh menjadi lebih insecure karena nggak sadar sudah membandingkan diri sendiri dengan orang lain,
atau terlalu sering gitu ya mendengarkan ejekan atau mendengarkan hinaan atau bulian dari guru, teman-teman dan lain-lain, dan itu akhirnya membuat seseorang itu down dan nggak berani misalnya untuk aktif di sosial media atau nggak aktif di grup kelas dan lain sebagainya karena merasa takut gitu ya, takut untuk jadi bahan hinaan gitu ya, merasa bahwa dirinya tuh lebih nggak wah gitu ya karena ada orang-orang lain yang mungkin lebih terkenal, lebih pinter, lebih famous dan lain sebagainya. Minggu lalu kita itu sudah belajar gitu ya bahwa dari ceritanya Yusuf, apapun yang terjadi gitu ya, kayaknya kok hidupnya Yusuf ini penuh dengan masalah, tapi apapun yang dialami oleh Yusuf itu tetap dalam kontrol Tuhan gitu ya. Walaupun kayaknya masalah hidupnya si Yusuf ini udah hopeless banget gitu ya, udah dimasukin sumur, terus habis gitu dijual, terus dimasukin dibeli sebagai budak, terus habis gitu difitnah, masuk penjara, terus akhirnya udah terjemahin mimpi tapi juga nggak dikeluarin gitu ya. Tahu-tahu si Yusuf itu bisa jadi penguasa Mesir gitu ya, yang akhirnya akan menolong keluarga besarnya Yusuf itu untuk memenuhi makanan selama musim kekeringan. Kayaknya itu semuanya terjadi dengan kebetulan gitu ya, tapi dari rencananya Tuhan itu nggak ada sesuatu yang kebetulan gitu ya. Memang Tuhan sudah merancangkan hal-hal tersebut untuk terjadi dalam dirinya Yusuf, untuk Yusuf itu bisa melalui banyak pencobaan seperti itu, banyak pergumulan seperti itu, yang akhirnya membuat Yusuf itu bisa jadi penguasa tanah Mesir dan akhirnya bisa menolong keluarganya, kayak gitu. Hari ini kita mau belajar dari tokoh lain gitu ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar dari yang namanya Yusuf, minggu ini kita mau belajar dari Daud. Daud itu juga sama gitu ya, dihadapkan dengan beberapa pergumulan gitu dari masa mudanya Daud sebagai gembala sampai akhirnya Daud itu bisa dipilih sebagai raja dan akhirnya bisa menjabat sebagai raja. Kita mau belajar gitu ya, kira-kira apa sih yang membuat Daud ini bisa berkenan di hatinya Tuhan. Apakah Daud bebas dari segala macam dosa gitu? Enggak teman-teman, bahwa Daud pun itu juga manusia dan dia jatuh dalam dosa juga. Tapi kita mau lihat gitu ya, karakter yang dimiliki oleh Daud ini apa sih kok sampai Tuhan itu berkenan sama Daud gitu ya. Sejarahnya gitu ya, cerita panjangnya gitu kan. Waktu itu Nabi Samuel sudah mengurapi yang namanya raja untuk Israel, namanya Saul gitu ya. Tapi waktu itu Saul sudah nggak berkenan gitu ya di hadapan Tuhan karena hatinya Saul itu udah nggak benar, udah nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akibatnya gitu ya, Tuhan itu udah nggak suka lagi sama Saul. Terus habis itu Tuhan bilang sama Samuel, ayo Samuel ini sebagai nabi, kamu harus memilih gitu ya raja baru untuk menggantikan Saul gitu ya. Terus sejarahnya itu gimana sih? Daud itu awalnya hanya sebagai gembala domba gitu ya. Gembala domba itu bukan pekerjaan yang bagus di zaman itu gitu ya. Apalagi domba yang digembalakan juga gak banyak, mungkin hanya 2-3 ekor gitu ya. Tentu udah pekerjaannya kecil, gak dianggap gitu ya sama orang. Juga tanggung jawabnya gak besar, bukan yang sampai sebagai peternak gitu ya, atau apa yang dombanya sampai berapa ribu, enggak, beda gitu ya. Daud ya domba-dombanya cuma sedikit-sedikit aja gitu ya. Terus habis gitu waktu itu Samuel datang gitu ya ke rumah Isai untuk mencari gitu ya, kira-kira siapa sih yang mau untuk dipilih gitu ya sama Tuhan. Terus habis itu Isai itu menunjukkan kakak-kakaknya Daud doang gitu ya, kakak-kakak Daud yang lebih tinggi, yang sebagai tentara gitu ya, yang lebih dewasa gitu ya. Daud ini yang cuma masih kecil gitu ya, masih ya remaja gitu ya. Daud ini nggak dianggap gitu ya sama keluarganya, dilupakan. Terus kerjaannya juga dikasih kerjaan yang gampang-gampang, tanggung jawabnya juga agak besar gitu ya. Daud ini sebenarnya bisa untuk menjadi insecure dengan posisi seperti ini, dengan masalah yang dihadapi ini nggak diakui sama keluarganya. Itu bisa jadi alasan Daud gitu ya untuk jadi pribadi yang insecure. Tapi enggak teman-teman, Daud waktu itu nggak insecure dan dia tetap gitu ya bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, pergumulan-pergumulan, masalah demi masalah yang Tuhan berikan gitu ya dalam kehidupannya Daud. Terus habis gitu Daud juga akhirnya berani gitu ya untuk mengalahkan Goliat gitu ya. Kalau biasanya orang lain insecure gitu kan, nggak berani ngapa-ngapain, takut
takut diejek, takut jadi bahan julitan. Tapi beda dengan Daud gitu ya. Daud tetap berani melawan Goliat. Kok bisa sih Daud berani mengalahkan Goliat? Ya itu karena proses sebagai gembala gitu ya. Karena waktu si Daud ini jadi gembala, Daud menghadapi beberapa binatang buas gitu ya. Dan Daud bisa melihat bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang ada, yang hidup gitu ya, yang memampukan dia bisa mengalahkan beberapa binatang buas. Dan dengan kekuatan yang sama gitu ya, dia percaya Tuhan akan juga memberikan dia kekuatan supaya dia bisa melawan Goliat gitu ya. Yang akhirnya Daud ini yang nggak punya pengalaman perang sama sekali, nggak punya alat perang yang mumpuni gitu ya, karena dia bukan tentara gitu ya. Akhirnya dia bisa melawan Goliat. Kenapa sih? Ya karena waktu itu Goliat menghina-hina gitu ya, dan bangsa-bangsa Israel yang lain, tentara-tentara yang lain itu nggak ada yang berani gitu ya untuk melawan Goliat, karena Goliat tinggi, terus habis gitu jadi kayak jagoan gitu ya. Jadi yang lain juga agak takut, ini kalau lawan Goliat nanti mati gimana gitu ya. Tapi Daud yang ya masih gak punya pengalaman perang apapun gitu ya, jadi berani. Karena apa ya? Karena dia pernah gitu ya jadi gembala, walaupun gak banyak, gembalanya cuma 2-3 ekor kambing domba, dilupakan sama keluarganya, gak dikasih tanggung jawab yang besar. Dia gak insecure dengan itu, tapi dia tetap bisa berani gitu ya untuk melawan Goliat. Terus kita juga bisa lihat gitu ya, ada 3 karakter dalam diri Daud yang itu membuat Daud itu dikenan oleh Tuhan gitu ya. Yang pertama adalah Daud adalah seseorang yang rendah hati gitu ya. Setelah Daud diurapi sebagai raja, apakah Daud langsung menjabat sebagai raja gitu yang semua orang taat dan tunduk kepada Daud? Jawabannya enggak. Jadi waktu itu setelah Daud diangkat sebagai raja gitu ya, didoakan oleh Samuel, diurapi oleh Nabi Samuel, Daud itu nggak langsung menjabat. Ada proses dulu di mana Daud itu hanya sebagai pemain musik di istana. Selanjutnya apa? Daud kembali lagi dengan tugasnya sebagai gembala domba, dan dombanya juga nggak nambah gitu ya. Walaupun dia sudah diakui, diurapi sebagai raja ya, dia tetap menjalankan hal-hal yang sederhana gitu ya. Sampai waktu Daud juga disuruh ayahnya untuk antarkan bekal untuk kakak-kakaknya, ya dia tetap mau gitu ya. Walaupun dia kan harusnya dia bisa mikir bahwa oh aku ini seorang raja, ngapain kok aku disuruh-suruh antar bekal, ya suruh orang lain lah, yang misalnya budak-budak yang lain atau hamba-hamba yang lain, kenapa harus dia sebagai raja. Terus juga waktu Daud berbuat dosa gitu ya, Nabi Nathan datang ke istananya. Ini lompat beberapa tahun berikutnya, begitu Daud sudah menjadi seorang raja, udah lebih dewasa gitu ya, Daud melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, dan Tuhan kirim nabinya, Nabi Nathan, untuk mengingatkan Daud. Daud sebagai raja itu merasa oh iya dia memang salah, dan dia itu mau menerima kesalahan itu. Dia sadar bahwa itu salah dan dia mau membenarkan dirinya, walaupun dia seorang raja gitu ya. Kan nggak banyak ya orang-orang yang kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat banyak raja-raja yang merasa dirinya maha benar gitu ya, nggak boleh ada yang negur. Tapi berbeda dengan Daud. Daud mau menerima teguran, dia masih punya kerendahan hati. Kalau dia salah ya dia mengakui kesalahan tersebut. Sekarang gimana dengan kita, Tins? Apakah kita itu sekarang jadi pribadi yang rendah hati gitu ya? Karena banyak orang-orang yang saat ini begitu terima banyak hal baru, terima berkat dan lain sebagainya, jadi pribadi yang sombong gitu ya, yang lupa dirinya, jadi nggak kenal lagi sama lingkungannya yang lama gitu ya, mulai jadi orang yang sombong. Mungkin ada teman-teman yang baru-baru aja terima beasiswa, atau mungkin dapat nilai yang bagus, mungkin sekarang teman-teman jadi famous di sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Gimana sikap hatinya teman-teman? Apakah teman-teman masih rendah hati gitu ya, seperti Daud? Bisa dipergumulkan sendiri-sendiri teman-teman. Terus karakter kedua yang membuat Daud ini bisa dikenan oleh Allah adalah Daud adalah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Daud ini kan awalnya sebagai gembala gitu ya, tapi waktu papanya Daud ini bilang, ayo coba kirimin makanan-makanan ini buat kakak-kakakmu yang berperang di medan perang gitu ya, Daud nggak langsung pergi gitu aja. Memang dia taat sama papanya, tapi dia menitipkan domba-dombanya ini, kambing dombanya ini supaya nggak hilang gitu ya, walaupun cuma 2-3 ekor, tapi dia titipkan kambing-kambingnya ini supaya nggak hilang. Kita bisa lihat gitu ya bahwa Daud adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya. Kalau dia dipercaya untuk mengelola hal itu, walaupun nggak banyak, tapi dia tetap bertanggung jawab
melakukan yang sebaik mungkin yang dia bisa gitu ya. Sekarang gimana dengan kita teens? Selama kita kuliah online, selama kita sekolah online selama ini, apakah kita sudah bertanggung jawab? Tanggung jawab apa terhadap nilainya kita, tanggung jawab terhadap waktu ujian kita, tanggung jawab terhadap banyak hal gitu ya. Karena jangan-jangan selama ini waktu kita kuliah ya, waktu kita sekolah ya kita nggak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Padahal kita perlu ingat bahwa ini adalah suatu kesempatan yang baik gitu ya. Nggak semua orang bisa sekolah di tempat yang baik, di tempat seperti teman-teman bisa sekolah. Ada beberapa yang mungkin mengalami berbagai pergumulan gitu ya, sehingga mereka nggak bisa. Waktu kita bisa dikasih kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, kira-kira kita gimana? Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan hal itu? Apa kita sudah melakukan yang terbaik waktu ujian dengan cara ya belajar gitu ya, sebelum ulangan? Karena apapun yang kita lakukan sekarang gitu ya, itu ya untuk melatih kebiasaan diri kita supaya kita jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Karena suatu saat nanti ya bertanggung jawab yang kita tanggung itu akan semakin besar gitu ya, akan semakin banyak sesuai dengan pertambahan umur kita. Terus karakter ketiga yang membuat Daud ini bisa dikenan oleh Allah adalah keberaniannya gitu ya. Daud selama ini sudah hidup melekat bersama Tuhan di padang gurun dan dengan domba-dombanya gitu ya. Daud itu adalah pribadi yang berani gitu ya. Dia tetap percaya bahwa apapun yang dilakukan dia berani kalau dia berjalan bersama Tuhan. Dan hal yang sama juga yang perlu kita ingat gitu ya dalam kehidupan kita sekarang. Karena apapun masalah yang kita lalui, proses apapun yang terjadi dalam kehidupan kita perlu tahu bahwa Tuhan itu nggak akan meninggalkan kita. Sama kayak Tuhan nggak akan meninggalkan Daud. Yang penting itu bukan pendapat orang lain gitu ya. Kadang kan kita nggak berani melakukan sesuatu itu karena kita takut dibully, takut sama orang lain gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita berjalan bersama Tuhan. Yang kita lakukan sudah benar kok, sesuai dengan firman Tuhan. Daud juga bisa berani karena itu akhirnya Daud itu bisa dikenan oleh Tuhan. Waktu Daud berani untuk melawan Goliat, ya Tuhan pasti akan menolong gitu ya. Karena waktu Daud melawan Goliat, nama Tuhan itu harus dipermuliakan. Jadi ya Tuhan akan menolong Daud. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apakah sama ini kita masih takut-takut gitu ya, takut sama masa depan kita, takut sama pergumulan yang lain dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama gitu ya, untuk kita nggak takut lagi dengan apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Sama kayak minggu lalu, God is in control apapun masalahnya dalam kehidupan kita. Mari kita buka di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari ayat ini kita bisa melihat gitu ya bahwa Daud itu benar-benar merasa bahwa Tuhan itu ajaib dalam perbuatannya, ajaib dalam berbagai hal gitu ya. Kalau Daud sudah mendapatkan pertolongan Tuhan di masa lalu, Daud yakin waktu Daud melawan Goliat Tuhan pasti menolong. Demikian juga dengan teman-teman saat ini. Mungkin waktu teman-teman sekarang menghadapi berbagai macam ujian dan persoalan, mungkin nilainya lagi jelek di sekolah, mungkin ada masalah keluarga, ada masalah teman, mungkin diputusin, ditikung dan lain sebagainya gitu ya. Coba ingat-ingat lagi gitu ya. Tahun-tahun lalu apakah Tuhan gak pernah tolong teman-teman? Kan gak mungkin. Setiap kita pasti pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang sama pasti mampu untuk menolong teman-teman saat ini. Kalau memang proses itu bisa Tuhan langsung tolong gitu ya, dengan sekejap gitu ya, ya terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi, masalah-masalah itu terjadi dalam hidup teman-teman, tetap bersyukur gitu ya. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti rancangan yang baik. Gak mungkin Tuhan memberikan rancangan kecelakaan buat kita anak-anaknya. Kita tetap harus bersyukur dan kita harus tetap berserah. Apapun yang terjadi Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan tetap loh berjalan bersama kita. Sekarang kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa lihat waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru,
hari demi hari. Walaupun kayaknya pergumulan kita sekarang lagi berat, lagi susah gitu ya, tapi tetap percaya bahwa Tuhan ada kok bersama-sama dengan kita. Hari ini kita bisa belajar gitu ya dari seorang tokoh di Alkitab yang namanya Daud. Daud itu bisa diperkenan Tuhan karena karakternya ada 3. Yang pertama karena Daud itu rendah hati, kemudian Daud itu bertanggung jawab, dan Daud adalah orang yang berani. Daud bukan pribadi yang bebas dari segala dosa, tapi waktu ada kesalahan, Daud itu punya respons hati yang benar untuk mau membenarkan karakternya, untuk mau membenarkan perilakunya. Daud mau ditegur, Daud mau dibentuk. Dan kita perlu belajar dari karakter ini supaya karakter Daud ini juga ada dalam setiap karakter kita. Tuhan akan tetap menyertai Daud dalam setiap proses hidupnya. Dalam proses itu, karakter Daud itu dibentuk supaya semakin lama bisa jadi semakin dewasa. Saat ini teman-teman gak perlu lagi insecure dengan apa yang orang-orang pikirkan. Selama teman-teman sudah melakukan apa yang sesuai dengan firman, gak usah takut, gak usah khawatir. Tetap berani dan tetap lanjut terus apapun pergumulannya, karena Tuhan pasti akan menolong anak-anaknya. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar buat setiap kita dan memberikan kita penghiburan. Sekian sharing hari ini. Mari kita tutup sharing hari ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh mendengar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami karakter yang mau diubahkan seperti Daud, supaya kami juga semakin sadar bahwa apapun pergumulan kami, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Bentuk karakter kami Tuhan seperti karakter Daud, supaya semakin hari kami semakin dimurnikan dan semakin serupa sesuai dengan gambar Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you guys, see you next week. Jesus bless you. Dadah.